Halo semuanya, selamat datang di channelku. Perkenalkan, namaku Mumtaz Mahfud, biasa dipanggil Mumtaz. Aku merupakan mahasiswa manajemen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dan saat ini aku memasuki tahun keempat perkuliahan. Pada kesempatan kali ini, aku mau berbagi beberapa hal mengenai salah satu program yang mungkin teman-teman juga sudah dengar, yaitu program ISMA atau Indonesian International Student Mobility Award. Nah, sebelumnya izinkan aku membahas sedikit dulu tentang ISMA ini ya, dan apa pengertian dari ISMA ini. Jadi ISMA ini merupakan salah satu program yang ada di bawah naungan Kamus Merdeka gitu, atau program yang dicanangkan Bapak Nadiem Makarim. Dan tahun ini ISMA ini merupakan pertama kali diadakan gitu. Nah, kalau untuk pengertiannya, ISMA ini merupakan salah satu beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa S1 di seluruh Indonesia yang saat ini memasuki semester 4 hingga semester 7, yang mereka ini diberikan kesempatan buat belajar di luar negeri selama 1 tahun gitu. Jadi memang programnya ini ditujukan untuk kita itu kuliah di luar negeri gitu, alias offline gitu ya, bukan online. Terus mungkin teman-teman ada yang bertanya nih, kira-kira kampusnya apa aja ya yang disediakan? Nah, jangan khawatir, kampus-kampus yang dipilih ataupun diajak kerjasama oleh program ISMA ini merupakan kampus-kampus yang memang top gitu ya. Jadi punya kualitas dan ranking yang bagus gitu. Nah, tadi kan udah aku jelasin sedikit nih tentang apa sih pengertian program ISMA itu. Sekarang kita akan membahas nih beberapa objektif atau tujuan dari adanya program ISMA ini. Tuh, jadi yang pertama, program ISMA ini dapat dikonversi menjadi 20 SKS jika sudah kita selesaikan gitu. Jadi harapannya nanti setelah kita pulang dari kampus masing-masing di luar negeri, kita itu bisa mengkonversi mata kuliah yang kita ambil di luar negeri itu menjadi 20 SKS. Kemudian yang kedua, kita itu diharapkan dapat membangun koneksi dengan masyarakat dunia gitu. Jadi kan nanti kita bakal kuliah di luar negeri nih, nggak hanya di Indonesia gitu kan. Tentu kita akan bertemu dengan banyak orang, baik itu dosen di kampus kita nantinya maupun dengan sama mahasiswa asing gitu. Kemudian yang ketiga, kita itu diharapkan dapat mempelajari budaya selain budaya kita sendiri gitu. Jadi kan kita nanti bakal tinggal nih di luar negeri. Nah, mungkin budaya negara yang akan kita datangi itu berbeda, baik itu mungkin pakaiannya, mungkin juga adat istiadatnya, kemudian mungkin juga makanannya dan lain sebagainya gitu. Diharapkan itu dapat kita pelajari dan kita itu lebih aware gitu dengan budaya yang ada. Terus yang keempat nih, kalau misal program exchange pada umumnya itu kan kita ketika memilih kampus dan memilih mata kuliah itu kan harus linear gitu ya. Misal nih, kalau aku kan di bisnis ya, manajemen gitu, berarti nanti aku exchange-nya tuh harus di bidang bisnis juga gitu. Tapi kalau di program ISMA ini tuh nggak harus gitu teman-teman. Jadi teman-teman misal nih, kasusku aku anak manajemen, tapi aku boleh nih ambil mata kuliah misal yang berhubungan dengan politik gitu, atau mungkin berhubungan dengan sejarah, atau mungkin bahkan berhubungan dengan saintek gitu ya, seperti IPA, teknik dan lain sebagainya gitu. Jadi memang salah satu hal yang menurutku cukup menarik gitu yang membedakan dengan exchange pada umumnya gitu tadi teman-teman, kita bisa belajar mata kuliah di luar jurusan yang kita ambil di Indonesia gitu. Nah, tadi kan udah kita bahas nih objektif dari para penyelenggara ISMA ini gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas hal yang cukup menarik juga, yaitu apa sih manfaat atau benefit yang bakal kita dapatkan kalau kita keterima di program ISMA ini. Jadi yang pertama, kita itu bakal mendapatkan biaya uang kuliah gitu selama 1 semester di luar negeri. Kemudian yang kedua, kita bakal mendapatkan living allowance gitu, atau biaya tempat tinggal gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir karena tempat tinggal juga akan tercover oleh ISMA ini. Kemudian yang ketiga, kita juga bakal mendapatkan transportation allowance gitu, atau biaya transportasi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih, misal teman-teman keterima di Eropa atau mungkin Amerika gitu kan, tiket pesawatnya juga bisa dibilang cukup mahal. Itu nggak usah khawatir karena dari program ISMA ini akan membiayai tiket pesawat teman-teman gitu, pulang pergi. Jadi tenang aja. Kemudian yang keempat yang tercover adalah asuransi kesehatan gitu, atau health insurance. Kemudian selanjutnya, karena kita ada di masa pandemi nih, ISMA ini juga mengcover PCR. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu. Oh iya, hampir kelupaan gitu. Kan kalau kita mau keluar negeri, kita itu juga butuh satu hal yang cukup penting. Aku hampir lupa nyampein itu, jadi tentang biaya pembuatan visa gitu. Biaya pembuatan visa ini juga tercover oleh ISMA gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah, tadi kan kita udah bahas manfaat gitu ya. Pasti teman-teman jadi tergiur dong buat gabung program ini, karena kan benefitnya itu banyak banget gitu, dan ini ya bakal menjadi pengalaman nggak terlupakan seumur hidup gitu. Nah, tapi kan mungkin bingung nih, kira-kira apa sih yang dibutuhkan gitu buat bisa mendaftar program ini. Nah, kita bahas selanjutnya ya. Sebenarnya nggak ribet-ribet amat gitu ya, nggak ribet-ribet amat ketika mau daftar program ini. Beberapa hal yang dibutuhkan itu, yang pertama itu transkrip nilai gitu.
Nah, transkrip nilai ini bisa teman-teman dapatkan di kampus masing-masing gitu. Dan yang diminta ISMA itu IPK minimal 3 gitu. Kemudian yang kedua yang diminta oleh pihak ISMA yaitu tes bahasa Inggris gitu. Nah, kan teman-teman udah tahu nih tes bahasa Inggris itu ada TOEFL, ada IELTS gitu kan. TOEFL aja ada 2 gitu kan. Nah, ada satu lagi nih yang aku pun baru tahu boleh dilampirkan ketika mendaftar program exchange gitu, yaitu Duolingo English Test gitu. Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya kalau Duolingo itu kan aplikasi buat belajar bahasa gitu ya, yang burung hijau. Nah, ternyata mereka ini juga punya semacam tes gitu, dan tesnya ini boleh digunakan untuk mendaftar program ISMA gitu. Jadi kalau misal teman-teman nantinya kesulitan gitu buat ikutan tes IELTS ataupun TOEFL, itu teman-teman juga boleh ikutan Duolingo English Test gitu. Kemudian yang ketiga yang teman-teman butuhkan itu surat nominasi dari kampus masing-masing. Yang keempat, ini merupakan syarat yang sebenarnya nggak terlalu susah untuk dipenuhi gitu, karena kita ini hanya diminta untuk menjadi mahasiswa di semester 4, 5, 6, atau 7 ketika kita ini nanti akan berangkat gitu. Jadi kalau kasusku kan aku kemarin daftar pas aku semester 6 gitu, dan saat ini kan aku semester 7, jadi aku masih boleh ikut. Next, kita akan bahas hal yang nggak kalah seru, yaitu kampus-kampus mana aja sih yang berpartisipasi ataupun kerjasama dalam program ISMA ini gitu. Nah, kalau untuk selengkapnya teman-teman bisa cek di websitenya Kampus Merdeka di bagian ISMA gitu. Cuman kalau beberapa yang bisa aku sebutin gitu, ada University of Pennsylvania, kemudian ada juga Boston University, University of Birmingham, Nanyang Technology University, dan banyak universitas lainnya gitu. Jadi universitas yang tergabung ini memang cukup terkenal dan juga memiliki peringkat yang bagus, dan tentunya kualitas yang juga nggak perlu diragukan lagi gitu. Kemudian hal yang selanjutnya harus kita bahas nih, itu tentang alur pendaftaran gitu teman-teman. Jadi alur pendaftaran itu secara simple itu ada seleksi berkas dan ada wawancara. Udah tuh habis wawancara ya udah kita tinggal nunggu pengumuman apakah kita diterima atau enggak gitu. Nah, kalau untuk alurnya sendiri sih berbagai macam ya, tergantung kampus masing-masing. Cuman kalau kemarin itu aku ada ngurus dulu nih berkas di tingkat fakultas, kemudian ke universitas, baru daftar di websitenya Kampus Merdeka gitu. Nah, kalau untuk wawancara itu sebenarnya juga nggak terlalu lama ya, nggak memakan waktu terlalu lama, karena wawancaranya itu sekitar 10-15 menit, dan pertanyaannya pun juga bukan pertanyaan yang rumit banget dalam artian harus mikir berat gitu, cuman lebih ke pertanyaan tentang diri kita gitu, dan berkas-berkas yang kita submit ketika mendaftar. Nah, karena tadi hal-hal secara umum udah kita bahas, saatnya aku menceritakan nih pengalaman pribadiku ketika mendaftar program ISMA ini. Jadi alhamdulillah pada tahun ini aku keterima program ISMA di Universitas Granada gitu, atau nama resminya University of Granada yang ada di Spanyol gitu. Nah, mungkin teman-teman tahu drama Korea Memories of Alhambra. Nah, itu kan Alhambra itu terletak di Granada gitu. Mungkin itu dulu aja video sharing pada kesempatan kali ini, karena aku rasa juga udah cukup panjang. Tapi kalau teman-teman masih punya pertanyaan ataupun ada hal-hal yang mau didiskusikan, boleh banget tinggalkan komentar di bawah, atau mungkin juga boleh ngubungin aku di sosial media yang akan aku tulis di description box gitu. Terus jangan lupa untuk pantau terus channel ini, atau mungkin juga boleh kalau mau subscribe atau like video ini, nyalakan notif dan lain sebagainya, karena insya Allah beberapa waktu lagi aku akan berangkat gitu ke Spanyol, dan ya aku ada planning buat bikin vlog gitu sih. Nah, kalau di YouTube rencana bakal bikin vlog, nanti mungkin juga kalau yang estetik-estetik gitu bakal aku taruh di Instagram, dan mungkin juga nanti aku coba upload di TikTok gitu. Gitu aja. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.